Selamat datang di Setron.com. Saya Dario dan saya selalu yakin pemirsa Setron.com melihat kendaraan listrik itu adalah sesuatu yang keren. Tapi beberapa dari Anda mungkin masih ragu untuk membeli kendaraan listrik. Maka itu saya beri Anda alasan kenapa Anda perlu beli kendaraan listrik dalam waktu dekat ini. Alasan pertama, performa. Salah satu yang paling menyenangkan kerja di Setron.com adalah kesempatan untuk mencoba berbagai jenis kendaraan listrik, mulai dari motor listrik sampai mobil listrik. Dari semua mobil listrik yang kita pernah review di channel ini, saya sudah mencicipin semuanya. Saya bisa bilang mobil listrik selalu mempunyai performa yang lebih tinggi dari mobil sekelasnya. Walaupun mobil listrik tersebut memiliki angka akselerasi 0 ke 100 yang mirip-mirip dengan mobil bensin, mobil listrik selalu terasa memiliki tenaga yang lebih besar dari mobil bensin. Tekan pedal gas sedikit aja, Anda udah bisa merasakan tenaganya. Beda dengan mobil bensin, di mana kita harus naikkan putaran mesin agar dapat tenaga. Ini semua disebabkan oleh karakteristik instant stock yang dimiliki oleh motor listrik. Alasan kedua, low maintenance atau hampir bisa dikatakan zero maintenance. Saya masih ingat ketika kita review Hyundai Ioniq, salah satu yang saya periksa adalah service booknya. Biasanya di mobil listrik kita bisa lihat di kilometer berapa apa yang perlu diganti. Pas di mobil listrik hampir semuanya cuma periksa. Dikit sekali yang perlu diganti, itu pun di kilometer yang sudah cukup jauh. Kalau nggak salah di Hyundai Ioniq yang perlu diganti itu hanya minyak rem dan air radiator. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau mobil hybrid? Kan tetap perlu maintenance mesin bensinnya. Betul. Walaupun begitu, mesin bensin pada hybrid kerjanya tuh lebih ringan dari mobil bensin biasa. Bisa dikatakan mesin bensin pada mobil hybrid itu lebih awet dari mobil bensin saja. Lalu mungkin ada yang bertanya, baterainya perlu maintenance enggak? Bisa dikatakan tidak ada. Selama kita nyetirnya wajar most of the time. Banyak yang skeptis dengan umur baterai kendaraan listrik. Saya bisa bilang, jangan bandingkan dengan baterai yang ada di HP Anda. Secara kualitas dan penggunaan saja sudah beda. Pabrikan memperkirakan baterai di EV itu bisa dipakai dari 10 sampai 20 tahun. Bahkan Nissan berani menjamin baterainya sampai 8 tahun atau 160.000 km untuk baterainya Nissan Leaf. Alasan ketiga, pajak yang lebih ringan atau bahkan dihilangkan. Mungkin beberapa masyarakat Indonesia yang mau beli mobil baru banyak yang senang atas pembebasan PPNBM untuk beberapa mobil baru. PPNBM itu pajak pertambahan nilai barang mewah. Tapi untuk yang hendak beli mobil listrik, tanggal 16 Oktober 2021 nanti akan ada pembebasan PPNBM untuk mobil full listrik. Anda penasaran penurunan harga setelah pembebasan PPNBM? Saya coba berikan rumusannya. Pertama, kita perlu tahu dasar pengenaan pajak atau DPP-nya berapa. Ini merupakan angka yang jadi dasar nilai pajaknya nanti. DPP dalam PPN mobil diambil dari NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Ini bisa Anda cek di website Samsat daerah Anda. Tinggal Google NJKB nama daerah Anda. NJKB ini beda dengan harga yang tertera di price list. Nah, setelah kita dapat DPP-nya ini berapa, kita perlu tahu persentase PPNBM. PPNBM kendaraan bermotor adalah 15% dari DPP. Tapi khusus untuk kendaraan listrik dan fuel cell, DPP yang dikenakan adalah 0% dari NJKB. Jadi, literally, mobil listrik bebas PPNBM. Tapi, technically masih kena PPNBM, hanya saja Rp0. Jadi, jumlah penurunan adalah 15% dari NJKB kendaraan listrik tersebut. Untuk mobil PHEV plug-in hybrid
kena DPP 33,3% dari NJKB. Jadi penurunannya adalah sekitar 10% dari NJKB. Bagaimana dengan mobil habit biasa? Supaya lebih mudah, saya tampilkan tabelnya di sebelah saya nanti ini. Nah, Anda bisa pause mungkin untuk melihat lebih detailnya. Biar mudah ngertinya, saya coba beri contoh hitungannya. Contohnya saya hendak beli Hyundai Ioniq tahun 2021 di Jakarta. Pertama, saya harus tahu DPP-nya berapa dengan cek di NJKB di websitenya Samsat Jakarta. Di sini saya bisa dapat NJKB Ioniq sebesar 413 juta. Dan ini jadi DPP-nya. PPN BM kendaraan bermotor adalah 15%. Tanpa kortingan, seharusnya Anda bayar PPN BM Rp61.950.000. Tapi karena Ioniq mobil full listrik, maka DPP yang dikenakan pajak adalah 0%. Jadi, 413 juta kali 0% dulu, baru dikali 15%. Jadi 0 rupiah. Anda menghemat PPNBM sekitar Rp61.950.000. Kalau saya ambil contoh lain lagi, mobil PHEV seperti Mitsubishi Outlander PHEV. NJKB PHEV adalah 719 juta. PPNBM tanpa kortingan 15% kali 719 juta. Jadi 107.850.000. Dengan kortingan PHEV hanya 33,3% dari DPP yang dikenakan PPNBM. Jadi 719 juta kali 33,3% baru dikali 15%. Jadi PPNBM-nya sekitar 35.950.000. Kira-kira Outlander PHEV akan turun sekitar 71,9 juta. Tapi sekali lagi ya, penurunan ini hanya kira-kira saja. Kadang dealer suka memberi diskon tambahan lagi. Alasan keempat, pajak tahunan yang lebih murah. Ketika kami mencoba berbagai kendaraan listrik, dari motor hingga mobil listrik, saya itu suka iseng cek STNK-nya, terutama di bagian pajak tahunannya. Selalu nilainya itu lebih rendah dibandingkan kendaraan sekelasnya. Saya ambil lagi contoh Hyundai Ioniq, pajak tahunannya itu sekitar 3 jutaan. Kalau kita bandingkan dengan mobil sekelasnya seperti Honda Civic Turbo, itu pajaknya sekitar 7,5 juta. Kita bisa lihat pajak tahunan Ioniq terlihat jadi sangat lebih murah dibandingkan Honda Civic Turbo. Alasan kelima, kendaraan listrik lebih mudah dikendarai. Jika Anda sudah terbiasa bawa kendaraan bermotor, adaptasi ke kendaraan listrik itu terjadi hampir instan aja, atau bahkan terasa lebih mudah. Di dalam mobil listrik, kasusnya mobil listrik, untuk mengatur kecepatan itu lebih intuitif dibandingkan mobil bensin. Di mobil listrik, seberapa dalam kita injaknya pedal gas, itu akan langsung ke-translate oleh kecepatan dan tenaga mobil tersebut. Beda dengan mobil bensin, bahkan yang bertransmisi otomatis. Mesin di putaran tinggi, bertentu kita dapat melaju lebih cepat. Berkat regenerative brake atau regen brake, kita bisa mengerem kendaraan dengan hanya melepas pedal gas, atau sering disebut one pedal driving. Ini sangat membantu sekali di kemacetan. Walaupun pindah kaki dari pedal gas ke rem bukan hal yang merepotkan, mengurangi keperluan untuk pindah pedal udah menjadi quality of life improvement. Tambah lagi, biasanya mobil listrik terdapat banyak fitur yang memudahkan kita berkendara. Sepeda motor listrik juga mudah dikendarai. Anda tak perlu khawatir dengan kopling atau transmisi, tinggal gas dan rem. Saya sendiri bukan seorang rider, tapi mengendarai motor listrik buat saya itu sesuatu yang mudah sekali. Alasan keenam, biaya operasional yang lebih murah. Kita sudah membicarakan pajak yang lebih murah, tapi nggak hanya sampai situ saja.
Biaya operasional pun lebih murah dibandingkan kendaraan yang bermesin bensin. Kita sekali lagi mengambil Hyundai Ioniq sebagai contoh. Hyundai Ioniq mempunyai baterai 38,3 kWh. Biaya untuk mengisi penuh baterai tersebut, kita tinggal kali dengan tarif dasar listrik per kWh. Supaya saya nggak dibilang curang nih, saya ambil biaya per kWh rumah yang paling tinggi, yaitu golongan R3 TR. Biayanya per kWh itu sekitar Rp144,70. Jadi, kalau saya hitung nih dikalikan dengan 38,3 kWh, biaya untuk mengisi baterai Ioniq dari kosong hingga penuh memakan biaya Rp55.332,01. Supaya lebih mudah membandingkannya dengan mobil bensin, saya hitung biaya per kilometernya. Hyundai Ioniq menurut EPA, standar pengukuran yang paling ketat, itu dari baterai penuh hingga kosong mampu melaju hingga 273,6 km. Jadi biaya Hyundai Ioniq per kilometer itu sekitar Rp202,24. Sedangkan mobil bensin modern 1 liter biasanya bisa untuk 10 km, 1:10. Kita bisa ambil bensin non subsidi yang paling murah, Pertalite, yang harganya pada saat ini Rp7.650. Jadi, biaya per kilometer mobil tersebut adalah Rp765 per kilometer. Jadi, bisa dikatakan Hyundai Ioniq itu 4 kali lipat lebih hemat dibandingkan mobil bensin. Anda bisa bayangkan biaya yang Anda hemat selama life cycle kendaraan tersebut. Alasan ketujuh, cocok untuk pemakaian sehari-hari. Kita sudah tahu biaya operasional kendaraan listrik itu lebih murah. Kalau kita pakai kendaraan listrik sebagai kendaraan utama sehari-hari, tentu akan menghemat banyak. Tapi Anda perlu tahu juga, kendaraan listrik itu paling efisien untuk penggunaan dalam kota. Kebalikan dari kendaraan bensin yang lebih efisien untuk penggunaan keluar kota. Mungkin saja biaya per kilometer yang saya sebut tadi bisa menurun karena rating EPA diukur untuk pemakaian campuran alias dihitung juga pemakaian keluar kotanya. Untuk yang tinggal di Jakarta, mungkin Anda masih ragu untuk beli mobil listrik karena takut banjir. Sebenarnya ketakutan Anda tuh salah tempat. Anda kira mobil bensin lebih tahan banjir? Tidak juga. Mobil bensin juga punya banyak komponen elektronik yang nggak boleh kena air. Komponen elektrik pada kendaraan listrik pada dasarnya sudah dirancang untuk tahan air. Komponen utama seperti motor dan baterai minimal sudah punya IP rating IP67. Bahkan, baterai bisa sampai IP68. Jadi, jika kalau Anda terpaksa melewati genangan air dengan mobil listrik, tenang saja. Bahkan mobil listrik bisa lebih aman dari mobil bensin, di mana mobil bensin mempunyai air intake yang nggak boleh kemasukan air. Di mobil listrik tidak ada air intake. Anda juga bisa cari di YouTube, Hyundai Indonesia membuktikan Ioniq-nya bisa tembus banjir hingga setengah ban tanpa kendala sama sekali. Tambah lagi, untuk yang di Jakarta, mobil listrik itu bebas ganjil genap. Jadi Anda nggak perlu ganti-ganti mobil untuk ganti-ganti nomor plat. Pokoknya tinggal lewat aja. Oh iya, untuk mobil listrik, bumper drive sangat cocok untuk lalu lintas yang padat, terutama yang macet-macetan. Tinggal gas, angkat gas, angkat gas. Gampang kan? Alasan ke-8, Anda bisa ucapkan selamat tinggal pada SPBU. Tentu kita sudah tahu, harga bensin dari hari ke hari itu makin lama makin mahal. Apalagi kalau pemerintah ngumumin akan ada kenaikan harga, biasanya tuh orang-orang tuh pada langsung ngantri semua tuh ke SPBU. Kalau kena listrik, nggak perlu. Tinggal ke garasi, colokin charger, gampang kan? Juga kita tak perlu khawatir cari SPBU ketika buru-buru seperti ke meeting atau janjian ketika bensin sudah sedikit. Kendaraan listrik biasanya akan di-charge setiap malam atau ketika tak dipakai di rumah. Jadi setiap kali kita perlu pakai, baterai akan sudah penuh terus. Tambah lagi, umumnya dengan baterai penuh, jarak tempuh kendaraan listrik itu lebih jauh dari kendaraan bensin yang memiliki tangki penuh. Alasan ke-9, SPKLU sudah mulai bermunculan. Kalau Anda di Pulau Jawa mempunyai mobil listrik dan hendak jalan-jalan, contohnya dari Jakarta hingga Surabaya, hal tersebut sudah memungkinkan.
Karena 4 rest area di tol Trans Jawa sudah memiliki SPKLU. Tambah lagi, ada SPKLU di kota-kota besar sepanjang perjalanan Anda. Alasan ke-10, lebih ramah lingkungan dan bebas polusi suara. Tentu sebagian besar dari kita tahu kendaraan listrik itu lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan bensin. Tapi saya yakin ada yang berargumen pembangkit listrik yang kita pakai untuk charging kendaraan listrik juga menghasilkan polusi udara. Ada benarnya dan salahnya juga. Benarnya memang beberapa pembangkit listrik juga menghasilkan polusi udara. Tapi polusi udara dari sumber terpusat seperti pembangkit listrik lebih mudah dikendalikan dari sumber yang decentralized seperti kendaraan bermotor. Juga untuk menghasilkan listrik, kita tak hanya bergantung dari batu bara. Di Indonesia, kita bisa beruntung bisa dapat listrik dari aliran air di bendungan, panas bumi, angin, matahari, bahkan pasang surut laut bisa dijadikan listrik. Juga berkat kendaraan listrik, kita bisa mengurangi polusi suara. Saya sendiri sebenarnya seorang petrolhead yang senang dengan suara mesin yang bergegar, ya, pop. Dan jujur, kendaraan listrik tidak bisa memberikan sensasi yang sama dalam hal suara. Tapi kendaraan listrik mampu memberikan performa yang sama, bahkan lebih dari mesin bensin tanpa adanya suara. Kadang kita sendiri saja yang senang dengar suara mesin yang bergegar, tapi tetangga, bahkan keluarga kita sendiri benci dengar suaranya. Bagaimana? Apakah kendaraan listrik sudah masuk pertimbangan Anda? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe setrum.com. Sampai jumpa di video berikutnya.